Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, antara lain yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan walaupun seberapa alat canggih yang diciptakan untuk mengukur nikmat Allah, maka itu tidak akan sanggup. Kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, kepada manusia yang menjadi suri tauladan seluruh umat hingga akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang akan membimbing umatnya kelak di hari akhir kelak. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat. Ketiga kalinya, saya berterima kasih terhadap pihak TV-mu yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk sedikit berbagi ilmu tentang degradasi moral di era milenial. Degradasi moral menjadi salah satu bahan untuk kita berpikir bahwa moral adalah yang paling penting untuk memajukan bangsa Indonesia. Terlebih lagi kepada para pemuda. Pemuda adalah salah satu tonggak untuk menyongsong kemajuan bangsa Indonesia. Jika tidak ada pemuda, maka bangsa ini tentu saja tidak akan dapat meneruskan perjuangan para pahlawan yang ada untuk memperjuangkan NKRI. Akan tetapi, miris melihat pemuda zaman sekarang, di era milenial ini, mereka seringkali justru merusak moral mereka, merusak Pancasila, yaitu dengan tidak melakukan hal-hal yang mencerminkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, di sini sedikit yang menjadi bahan pembicaraan kita adalah bagaimana para pemuda mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman mudanya beliau, di era beliau yaitu era menyembah berhala. Akan tetapi beliau tetap melaksanakan yaitu tidak menyembah berhala walaupun lingkungan di sekitarnya itu buruk. Yang kedua, kita ambil dari sahabat Khalid bin Walid. Bagaimana dulu memang dia adalah seorang yang musyrik. Namun ketika sudah memeluk Islam, dia gunakan masa mudanya untuk berjihad di jalan Allah, sehingga sejarah pun mencatatkan nama emasnya sebagai panglima perang satu-satunya di dunia yang tidak terkalahkan. Ketiga, kita ambil dari seorang budak yang dulunya dihina, dulunya sering disiksa oleh kaum kafir Quraisy, yaitu Bilal bin Rabah. Tetapi sekarang, atas ketauhidannya, beliau menjadi salah seorang muazin yang sangat-sangat disegani di seluruh dunia. Menjadi muazin selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bernafas di muka bumi ini. Dan bahkan diceritakan terompah Bilal bin Rabah sudah sampai ke surga sebelum dirinya wafat. Dari ketiga cerita di atas, maka kita dapat menyebutkan bagaimana moral pemuda kita dapat mencerminkan para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tetapi sekarang justru para pemuda merusak fisiknya dengan meminum minuman keras, mabuk-mabukan. Bahkan mereka sering sekali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, dan sesungguhnya zina itu adalah jalan yang sesat. Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa berzina, bahwa mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Tetapi sekarang, mereka sudah terlanjur masuk ke dalam dunia yang era milenial kemaksiatan. Sebenarnya, jika diambil dari kata-kata Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berilah aku 10.000 orang tua, akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dari kata-kata tersebut, mungkin jadi bahan evaluasi kita
bahwa pemuda memiliki jiwa yang kuat, akal yang cerdas, dan fisik yang tidak mudah lelah untuk berjuang. Sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kita isi bulan Ramadan kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang menambahkan pahala, bukan untuk hal-hal kemaksiatan. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.